sebagai orang percaya kepada Kristus adalah orang yang beriman. Di dalam firman selalu berkata, ada janji Tuhan kepada kita, di mana orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka dia akan memperoleh hidup kekal, yaitu mendapat keselamatan yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Jangan sampai kendor kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita kendor dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, karena sudah banyak kita menggunakan pikiran kita, tenaga kita untuk menjalankan hidup ini, maka pada hari ini kami mohon Tuhan ajari kami kembali atas firman kebenaran ini, supaya membawa kami yang hidup yang kendor, yang hidup yang lagi loyo ini, yang lagi lesu ini, Tuhan bangkitkan kita kembali dan semangat, dan berikan iman kita kuat kembali. Pimpin kita dalam Tuhan mengajar kita, dan Tuhan pimpin hamba-Mu yang serba terbatas ini. Tuhan beri kemampuan untuk pimpin hamba-Mu untuk menyatakan setiap kebenaran-Mu sesuai kehendak-Mu, karena umat-Mu siap diberkati Engkau oleh firman Tuhan. Kami serahkan semua ibadah dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkarya dan memimpin kami dalam ibadah ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kita semua percaya, katakan amin. Silakan duduk semuanya. Salam. Puji Tuhan. Kita pada hari ini akan kembali belajar firman Tuhan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan, supaya kita akan belajar satu hal. Ya, ini kan banyak sekali sekarang gereja buka di mana-mana. Gereja sekarang itu zaman tahun 2015. Gereja akan berkembang. Gereja makin banyak. Saingan makin banyak. Ya, saingan makin banyak. Kemudian kompetitor makin banyak. Semua akan menjual firman Tuhan. Tapi saya ajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Gak tahu apa yang saya utarakan laku nggak laku, saya nggak tahu. Karena semua yang kita bisa ibadah sekarang, ibadah kita bukan hanya di gereja. Kita bisa ada email, kita bisa ada handphone, bisa dengar khotbah ya, pendeta-pendeta. Kita juga banyak diajak oleh teman-teman untuk beribadah. Kamu kesini aja, ini bagus, wah pendeta luar biasa. Saudara tahu nggak? Tai aja bisa jadi emas, masa pendeta bisa? Saudara, aduh ngapain sudah di rumah, datang gereja. Lu lihat gereja kita, orang miskin datang masuk langsung, bukan kaya, langsung mati. Juga langsung mati. Jadi diajak kemana begitu? Jadi saudara lihat begitu banyak gereja. Kenapa? Sekarang berlomba-lomba pasang spanduk. Aku akan mengajar saudara hidup miskin jadi kaya. Aku akan mengajar saudara yang sakit akan disembuhkan. Aku akan mengajar saudara dari segala yang gak ada jadi ada. Di sini ajarkan saudara yang mati bangkit masuk surga. Ini lebih yang gak ada kan? Ini benar-benar perlu ditawarkan nanti besok. Tolong Jack bikin spanduk mati masuk surga. Boleh kita pasang spanduk seperti itu. Ya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan mengajar kita di kitab Kejadian. Kita akan kupas hari ini dengan perjanjian lama. Perjanjian lama di kitab Kejadian 12 mengenai Abraham. Tapi sebelum dia nama Abraham, dia namanya Abram. Ya, Abram. Kita akan baca Kejadian 12 ayat 6 sampai 20. Kejadian 12 ayat 6 sampai 20. Jadi kita perlu baca semua selesai. Jadi saya minta ya dengan hormat, amin. Coba silakan baca ayat ke-6, jemaat baca ayat ke-7. Nah, mic-nya harus beli sendiri. Sini nggak boleh kongsi. Jadi udah saya baca harus beli sendiri. Harus cuk kunci. Cuk kunci maksudnya harus keluar modal. Dia nggak bisa bagi-bagi. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Karbantin di More.
Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Yang kedelapan, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir Abram pergi Mesir lagi untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ayat yang ke-12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya, jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat yang ke-14, sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Ayat ke-16, Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai, jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ayat yang ke-18, lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mari kita bersama-sama ayat ke-20. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. Amin. Saudara-saudara, ini ada pengajaran yang mengatakan bahwa kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kita taat kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan lancar dan Tuhan akan membereskan segala problem kita. Itu banyak sekali dalam arti pengajaran-pengajaran seperti itu yang ada dalam kita beribadah. Nah, saya melihat bahwa sering sekali ayat ini dipakai untuk ayat yang diberkati. Sering ayat ini dipakai oleh Kejadian 12 mengenai Abraham diberkati luar biasa. Jadi sehingga orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diberkati dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara, kenapa banyak sekali terdapat seperti itu? Karena kalau kita perhatikan baik-baik dalam Kejadian 12 dari ayat 1 sampai 3, ya, ayat 1, 3 dan 7 itu adalah kunci dari pendeta-pendeta, daripada hamba Tuhan yang mengkhotbahkan bahwa ayat ini adalah ayat yang diberkati luar biasa. Ayat ini adalah orang Kristen, orang yang ikut Tuhan akan diberkati luar biasa. Kalau kita perhatikan baik-baik pada ayat 1, 2 dan 3, berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah di negerimu dan sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 7 mengatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan.
yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi kalau kita baca dengan poin ini dari Kejadian 1, 2, dan 3 ayat 7, itu menceritakan bahwa Abraham itu diberkati luar biasa. Tuhan memberikan dia tanah, Tuhan memberikan jadi satu tuan tanah yang begitu kaya. Maka orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang hidup berkenan pada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, maka akan diberkati dengan luar biasa. Itu yang dikotbahkan. Tetapi hari ini saya balik khotbah itu semua. Saya balik dan saya tidak ikut dengan tema itu. Karena tema ini menyesatkan kita, tema ini menjebak kita, bahwa dengan ayat 1, 2, dan 3, dan 7. Saudara tadi sudah baca dari 6 sampai 20. Abraham wacesia. Abraham menderita. Begitu. Tadi baca 6 sampai 7 sampai 20. Abraham senang atau menderita? Nah, dari mana? Maka ketika kita hanya mendengar sepotong-potong, ini suatu hal yang harus kita tidak boleh ikut seperti ini lagi. Ini pandangan-pandangan manusia. Pandangan-pandangan manusia untuk menyenangkan manusia. Firman Tuhan tidak pernah ditulis potong-potong. Kalau Kejadian 12 ini cuma hanya ada ayat 1, 2, 3 dan 1, 2, 3 dan 7. Oke. Tapi ayat ini kita tidak sedemikian. Ada ayat 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, 9, 10, 11, 12. Yang terakhir adalah ayat ke 20. Jadi ayat itu tidak stop sampai di situ. Ayat itu ada kelanjutan. Maka ketika firman disampaikan dengan hidup diberkati melalui ayat ini, saya bilang ini benar-benar tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hanya menenangkan jemaat dengan pendeta. Itu namanya apa? Namanya itu ngomong-ngomong kakilang. Jadi ngomong kakilang, mati pun kakilang. Jadi tidak kaitan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, saudara dengan baik-baik. Tuhan berbicara tidak seperti ini. Pandangan Tuhan ada seluruh Alkitab. Pandangan Tuhan adalah ditulis. Tidak ada Alkitab yang ditulis dengan sengaja. Ada kita ada ditulis dengan pura-pura. Tidak ada. Alkitab ditulis harus dibaca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 20 karena ada sinambungan yang berkaitan. Saya mau tanya, Bapak di sini semua pernah makan Burger King? Siapa di sini nggak pernah makan hamburger? Tunjuk tangan. Tahu hamburger? Nah, hamburger itu di atas apa? Roti, ya. Di bawah? Roti. Di tengah-tengah itu apa? Halo? Nah, kalau hamburger itu, ya, di tengah itu daging. Yang enak daging atau rotinya? Halo? Nah, berarti kalau kita dengar firman Tuhan harus intinya apa? Itu dagingnya. Roti tanpa daging bisa makan? Bisa. Hanya permukaannya kita makan, tapi tidak kenyang. Nah, firman Tuhan juga begitu. Harus kita mengerti dan memahami inti persoalannya. Jadi harus makan hamburger itu dari atas sampai bawah, sampai tengah, akhirnya cek semua, perut kamu kenyang, benar? Nah, akhirnya cukup sama Coca-Cola, gembung. Kenapa bukan sama Coca-Cola? Supaya makan banyak, akhirnya minum Coca-Cola, akhirnya gasnya naik, jadi gembung. Maka saudara kenyang. Nah, itu taktiknya luar biasa. Nah, ayo kita belajar. Saya bilang bahwa saya kok bakal tema ini kesukaran daripada Abraham. Jadi saudara-saudara sendiri harus menenungkan mana lebih cocok. Ya, saudara-saudara harus menenungkan mana lebih cocok. Itu saudara putusin sendiri. Nah, saya katakan kesukaran Abraham. Kesukaran Abraham pada ayat ke-6. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sihem.
yaitu pohon talbantin. Dimor, waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Saudara, Tuhan memberikan tanah kepada Abraham. Tetapi ayat 7 mengatakan begini. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan memberikan Abraham tempat. Tuhan memberikan Abraham tanah. Coba pikir baik-baik. Ya, kalau tanah diberikan, di sana tanah itu ada penduduk, benar? Ya, sana mana ada penduduk. Kemudian Abraham harus bagaimana menegosiasi dengan penduduk itu, betul? Kedua, bagaimana Abraham harus bangun tanah itu menjadi satu tempat yang bisa menghasilkan. Itu butuh apa? Banyak butuhnya. Ya. Saudara gampang aja. Nah, sini, saya berkati kamu. Gunung Sinabung, saya kasih kamu. Orang Tuhan berkata, Sinabung pilih sini. Tadi sampai sana, pulang aja. Benar? Jadi kita jangan ditipu dengan Abraham diberi tanah. Ya bagaimana olah? Ya bagaimana hadapi orang daerah-daerah itu? Bagaimana hadapi penduduk-penduduk sana? Mampukah dihadapi? Kita baca baik-baik. Karena Abraham gak mampu, maka Abraham minggat dari tanah itu. Abraham gak mampu menghadapi penduduk sana. Abraham gak mampu mengolah tanah Kanaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Gak mampu dia. Kosong, gak ada apa-apa. Ya, kosong semua, gak ada apa-apa. Nah, sekarang bilang, Pak Siti kasih Gunung Sinabung, bisa orang gak? Nah, Asia bilang, butuh pujian, butuh modal. Saya butuh modal, banyak, butuh bekerja. Butuh apa lagi? Butuh ini, butuh ini, butuh ini. Terus kemudian, ya, waktu potong pohon Sinabung itu, dari ada banyak pohon, saya potong, sini ketempuk, mati lagi. Akhirnya berkata buat dia, orang lain lagi. Dia gak segampang itu. Jadi kita harus baca baik-baik ayat itu. Nah, saudara-saudara, Abraham itu ternyata tanahnya kosong. Penduduk di situ pasti ada penduduk. Tanah Kanaan gak mungkin kosong. Sehingga Abraham menyerah, gak mampu menghadapi kenyataan itu. Akhirnya Abraham pindah. Coba baca baik-baik ayat ke-8 dan 9. Kemudian Abraham ia pindah dari mana? Dari situ. Nah, pindah. Berarti Abraham tidak diberkati tanah yang diberikan Tuhan. Diberkati gak? Dia harus pindah. Nah, ini baik-baik. Ya. Maka jangan main-main. Anda bilang, aku diberkati, aku dikasih perusahaan raksasa, saya dikasih pabrik tepung, yaitu Bogasari, bawa macam tuh, disuruh orang, maupun suruh orang, besok Tiaam juga tuh. Nggak bisa, ada levelnya. Abraham di tanah, kelihatannya berkat, tetapi dia nggak mampu. Akhirnya pergi. Dia pergi dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemah dekat Betel di sebelah barat dan Ai sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dia nggak pasang mezbah di sana loh, tanah Kanaan dia nggak pasang. Dia pergi agak jauh begitu. Kenapa? Dia akan bertentangan dengan warga sana, orang-orang yang belum percaya Tuhan. Dia akan bertentang semuanya. Nah, saudara-saudara, ketika Abraham pindah, dengan alasan apa Abraham pindah? Abraham pindah karena dia tidak bisa menghadapi penduduk sana, karena penduduk sana tidak menerima Abraham. Dan mungkin juga dia dimusuhi. Kenapa? Karena
Dia adalah seorang pendatang. Jadi kalau kita baca kitab direnungkan sedikit, jangan kita ditipu atau kita disesatkan dengan cara tema-tema yang ayat 1, 2, 3, dan 7. Tapi kalau kita baca mengerti lagi, ternyata berkat yang Abraham terima, Abraham tidak bisa olah. Abraham harus minggat. Akhirnya apa? Akhirnya Abraham menghadapi satu situasi yang mengerikan, yaitu apa? Kelaparan. Akhirnya Abraham di ayat yang ke-10, dia harus pergi ke Mesir. Kenapa? Karena situasi yang dia pergi di sana tidak dapat sumber makanan. Ya, di sana. Kok Anda, amin, mau berkat? Boleh. Padang gurun di Mesir saya berkati kamu. Sana. Akhirnya itu pulang juga termasuk ke Jakarta. Kenapa? Mau makan apa di padang gurun? Ayo coba ini. Jadi hati-hati. Mereka suka sekali memakai tema ini, mengkiburin dengan cara apa? Cara tanah yang sudah ada diberdirikan oleh Agung Podomoro. Tanah yang sudah dibangun oleh pengusaha-pengusaha. Dia putarkan pikiran kamu seakan berkat di sana. Kalau berkat di sana itu luar biasa. Itu namanya mujizat. Tapi banyak berkat yang kita dapat, kita tidak mampu menghandle. Kenapa? Karena banyak persiapan katalog Anda belum siap. Belum siap. Ilmu mau sampai sana. Mau kaya gampang? Nggak gampang. Ya, mau jadi bos gampang? Nggak gampang. Ilmunya ada nggak? Sekolah aja males. Nontek dulu. Benar. Baca Alkitab aja suka-suka. Nah, jadi bagaimana? Nah, ini coba kita baca Abraham. Nah, kelaparan muncul yang sangat hebat di ayat 10. Saudara, ini bukan bicara problem, bukan bicara penderitaan. Ini penderitaan bukan rohani. Ini Abraham mengalami penderitaan jasmani. Sekali, Abraham mengalami penderitaan yang jasmani, bukan rohani. Ya, ini bukan rohani Abraham. Dapat makan, orang nggak dapat makan. Waduh, coba bayangkan, menderita. Ya, kalau rohani sama jasmani lebih menderita mana? Halo, jangan tidur dulu. Rohani sama jasmani lebih menderita mana? Jasmani. Kalau saudara nggak dikasih makan berhari-hari, gimana? Waduh, mati syukur. Ya, nggak bisa mati. Ya, lemas. Ya, menderita nggak? Semua mau dimakan nggak? Akhirnya kamu lihat orang teman kamu, wah ini enak juga dipanggang. Bisa loh mata sampai di sana. Nah ini, burung aja tunggu orang mau makan. Burung aja mau makan dia, tunggu dia mati. Kalau dia mati burung makan. Kalau mati burung makan, ini tunggu, burung tunggu. Kalau mati burung makan. Kalau selama hidup bukan bisa makan, karena dia bisa lawan. Burung juga tahu, burung juga combengnya, bisa burung gobol. Burung bisa pikir, kalau aku serang dia pukul saya mati dulu. Saya jadi apa? Jadi panggang ayam. Wah, yang mau burung itu, tunggu kamu mati, kau mau makan. Nah, saudara-saudara, ini manusia ini kalau nggak makan itu masalah. Jadi saudara, Abraham menghadapi penderitaan jasmani yang hebat. Sehingga kalau penderitaan jasmani yang hebat bisa mengoyakkan iman kita. Ya saudara, ketika seseorang terlalu miskin, seseorang terlalu menderita, seseorang terlalu banyak masalah, bisa menggoncangkan iman kita. Abraham menghadapi situasi itu. Padahal Tuhan mengatakan di ayat pertama, ayat kedua, aku memberkati engkau. Gimana? Ya, aku membuat kamu segala, aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, kemudian memberkati engkau serta namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Memang, tetapi sekarang menderita. Kau menderita, iman goyang nggak? Goyang. Kau terlalu sulit, terlalu menderita, iman goyang. Ini realnya begitu. Jangan kita ambil ayat 1, 2, 3.
Nah saudara-saudara, Abraham mungkin berpikir, ini Tuhan kenapa ya? Katanya berkati aku, kasih tanah, kok tanah jelek? Bisa Abraham pikir begitu? Bisa loh. Kenapa? Dia harus pergi dari sana, pergi ke Mesir. Dia pikir, ini gimana nih benar-benar Tuhan? Ya, pasti kasih tanah saya, suruh ada penduduk saya, penduduk di sana gua nggak mampu. Kemudian suruh orang gua nggak mampu. Akhirnya saya menderita. Semua kelompok ikut saya itu menderita kelaparan. Sehingga saya harus pindah dari tempat itu, lari kemana? Ke Mesir. Waktu zaman dulu itu Mesir adalah kota yang paling kaya dan banyak kelimpahan waktu zaman itu. Nah saudara-saudara, ya, orang desa kalau kena paceklik semua lari ke kota, enggak? Sama. Ya, orang kota kena masalah lari ke desa. Sama itu, kalau nggak tahan semua goyang. Nah saudara-saudara, ketika ayat 11 itu kita masuk, kita baca. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah perempuan yang cantik. Paras dia. Alkitab mencatat perempuan cantik, berarti benar-benar cantik. Kalau Alkitab sudah menulis cantik, itu berarti udah nggak bisa main-main. Itu benar-benar cantik, sangat cantik. Berarti menurut Alkitab. Sehingga sekarang ada bahaya di Mesir. Abraham ketika bawa istrinya ke Mesir, dia tahu bahaya Mesir. Kenapa? Orang Mesir itu jelek-jelek, hitam-hitam. Abraham punya istri tinggi, rangsing, ya, kemudian hidung mancung, mata beok, bulu mata panjang, belok bulat, mancung tinggi, putih, senyum itu seperti gurah, ya, giginya rata. Kok Aming senyum gini ompong. Nah, senyum seperti gurah, waduh cari semuanya. Nah, jadi Abraham sudah tahu orang-orang Mesir jelek. Jadi kebiasaan orang Mesir itu sangat jahat. Kalau cewek cakep, dia bunuh suaminya, dia ambil istrinya. Itu di Mesir. Kalau ada cewek cakep, suaminya dibunuh, istrinya diambil. Karena susah dapat cewek yang jelek. Nah, kalau gereja kita aman. Nggak ada suasana. Udah 7 tahun terakhir, udah 7 ibadah, suami siapa terganggu? Nggak ada ganggu. Karena ada ama-ama aja. Karena udah tahu situasi Anda siapa. Ya, gak usah dihukum. Udah pasti aman. Nah ini enggak, ini benar-benar situasi mengerikan, sangat bahaya. Dia harus masuk untuk cari makan, tapi lingkungan itu penuh dengan makanan. Tetapi yang bahaya, nah, istrinya harus takut diambil. Di sini harus balik-balik. Abraham itu menghadapi kesukaran luar biasa. Nah kita kembali kepada ayat 7 sampai ke 8. Mari kita baca ayat 7-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, ayat ke-8. Kemudian ia pindah dari situ pegunungan di timur ke Betel. Kemudian dia pindah dari situ, dia membangun satu mezbah. Nah, ini kita lihat tindakan Abraham itu tindakan yang benar. Ketika Abraham mendapat kesukaran, ketika Abraham mendapat penderitaan secara jasmani, Abraham tetap membangun mezbah Tuhan. Abraham tetap mengutamakan Tuhan. Walaupun di tempat yang diberikan Tuhan dia tidak bisa membangun mezbah, dia akan mundur sedikit, ya, di sebelah timur di Betel, dia tetap membangun rumah Tuhan. Nah, Abraham ketika di mana dia pergi, dia utamakan adalah membangun mezbah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang yang mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai dia. Nah, dia tidak menjaga diri sendiri. Dalam penderita jasmani tidak makan, tetapi dia tetap membangun mezbah Tuhan dulu. Tuhan diutamakan. Nah, ia tidak membangun rumah dia sendiri untuk aman. Ia tidak menggunakan kemahnya untuk senang-senang.
Dia tidak mendirikan mezbah untuk diri sendiri. Enggak, dia bangun mezbah untuk Tuhan. Ingat baik-baik. Salomo. Selain Abraham, yang kedua Salomo. Ketika Salomo jadi raja, Salomo tidak membangunkan kerajaan dulu. Ingat, ketika Salomo dipakai Tuhan, ketika Salomo dipilih Tuhan menjadi raja, Anda bisa baca di rumah 1 Raja 6. Salomo itu tidak membangun rumahnya sendiri dulu. Salomo tidak membangun kerajaan dulu, tetapi Salomo membangun bait Allah dulu. Ini luar biasa. Nah, setelah bait Allah selesai, baru Salomo membangun istananya. Itu dari 1 Raja 7. 1 Raja 6, Salomo membangun bait Allah. 1 Raja 7, Salomo membangun istana. Nah, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Renungkan baik-baik. Mana saudara ibu utamakan? Untuk diri sendiri dulu atau untuk Tuhan? Halo? Ngomong baik-baik, jawab saya. Jangan jawab salah. Jawab salah, kau tabuk jawab salah. Coba ngomong. Bangun diri sendiri dulu. Bangun diri sendiri dulu atau bangun rumah Tuhan? Nah, itu berarti saudara nasib seperti ini harus terima. Karena Anda tidak benar menerima rumah Tuhan. Ya. Orang itu gak boleh bangun rumah sendiri. Saya gak ada rumah, saya harus bikin bangun rumah karena Tuhan berkati dia. Maka saudara didoktrin ayat 1, 2, dan 3 sama 7 oleh pendeta-pendeta yang tidak tanggung jawab. Maka saudara semua adalah egois. Saudara itu selalu memikirkan kepuasan manusiawinya, kesenangan manusiawinya. Rumah Tuhan tidak pernah mau berdiri. Anda lihat rumah Tuhan sekarang bangun, sudah masuk tingkat keberapa? Ketiga. Saya masih belum terima satu persembahan dari jemaat yang benar. Belum. Yang pertama yang berikan persembahan kepada saya ada seorang wanita memberikan persembahan buah sulung. Terus saya nggak terima. Semua diam-diam. Rumah Tuhan mau bangun itu kan urusan Pak Esen, bukan urusan saya. Soalnya kalau mati kan nggak sama Pak Esen masuk surga, aku masuk surga sana sendirian. Kamu bukan masuk surga. Kamu masuk tempat penampungan. Itu adalah tempat pengungsian. Di sana banyak kemah-kemah, suruh kau pilih sendiri. Ada kemah A, B, C. Mana ada orang peduli rumah Tuhan? Saya berkata bukan soal miskin. Abraham miskin gak? Miskin. Abraham menderita gak? Menderita. Gak makan, tetapi dia tetap membangun rumah Tuhan. Nah, ini kerjaan Tuhan tidak ada dua lagi. Anda selama hidup itu cuma bisa menyumbang, memberi persembahan kepada rumah Tuhan sama sekali. Tidak akan lagi. Gak mungkin tiap bulan mau bangun gereja. Itu namanya cowok gereja. Benar? Gak mungkin tiap tahun mau bangun gereja. Ini sekali bangun udah selesai, kan semua hidup gak bangun lagi. Nah, jadi kita harus belajar apa yang kata Abraham. Kenapa? Jangan ikut-ikut yang apa dikatakan Hagai 1 ayat 1 sampai 11. Akibat orang-orang yang tidak mengutamakan Tuhan, semua dihukum oleh Tuhan. Dalam kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 11 itu mengatakan orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang tidak utama Tuhan, semua dihukum Tuhan. Dengar baik-baik. Abraham membuat mezbah untuk menyembah Tuhan, ibadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah orang kafir, di tengah-tengah orang kepercaya. Nah, makanya Abraham dimusuhi, benar? Benar? Abraham bangun mezbah Tuhan itu di tengah-tengah orang kafir, maka gak heran Abraham dimusuhi. Maka dia harus pindah ke Mesir. Ya, karena dia bangun Tuhan, di rumah Tuhan sana, orang sana gak percaya. Dia bangun sana menyembah Tuhan, orang maka marah. Akhirnya dia harus pindah sampai ke Mesir. Ingat baik-baik, kita ini ikut Tuhan, bukan ikut saya. Kita ikut siapa? Tuhan.
Kau ikut Tuhan, kita harus dengar apa yang kata Tuhan. Kalau saudara ikut saya di kantor, kamu harus dengar saya, dan kau pecat, benar? Terus sini dengan Tuhan, bukan dengan saya. Utamakan Tuhan. Jangan kamu merasa menderita, aku gak bisa. Aku kan susah Pak Pendeta. Dagang gua sepi. Sekarang ini lagi bolui. Untuk dia aja menderita. Ya, sorry lah Pak Pendeta. Sampai mati pun kamu bolui. Orang itu tidak pernah puas. Manusia tidak pernah cukup. Rumah Tuhan harus belajar. Kita gereja lagi bangun rumah Tuhan. Ya, tadi pagi Sweet telepon saya. Gimana ya? Gak ada yang peduli. Saya bilang, biaukin. Ya, yang penting Tuhan peduli. Suruh dia doa, jangan doa ini kita bocor, jangan sampai hujan-hujan kita punya udah pesen 34 truk itu bisa habis. Akhirnya kita doa-doa. Akhirnya ternyata ya bukan doa kita jawab, memang hari itu gak hujan. Itu kehendak Tuhan. Jangan pikir doa kita jamin itu jangan datang ke sini bilang sama saya pawang ya, saya bukan pawang ya. Waktu kamu ajak saya doa gak hujan, malah hari itu banjir rumah kamu. Ajak saya. Jangan ajak saya. Itu berarti kehendak Tuhan. Ya, bukan doa kita dan kehendak Tuhan. Jangan kita bilang, wah kita bisa. Saya bukan pawang. Nah, saudara-saudara, berdosakah Abraham ketika pindah ke Mesir? Saudara, berdosakah Abraham waktu dia pindah ke Mesir? Bagaimana menurut saudara? Ayat ke-10 menunjukkan suatu yang positif tentang Abraham. Kenapa? Karena dia tetap menunjukkan janji Tuhan di ayat 7. Ayat 7 mengatakan Tuhan memberkati dia memberkati dia negeri yang memberikan negeri itu kepada keturunannya. Nah, tetapi ayat 7 mengatakan Abraham membangun mezbah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Abraham ketika dia miskin, ketika dia kekurangan makan, ketika dia kekeringan jasmani, artinya butuh makan, Abraham berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa? Dia telah menyampaikan kepada istrinya, Sarai, kamu terlalu cantik. Kalau aku bawa kamu ke Mesir, jangan-jangan aku dibunuh. Baca baik-baik ke 12. Karena orang Mesir melihat mereka dan berkata itu kepada istrinya, jika mereka membunuh aku dan membiarkan aku hidup, membiarkan engkau hidup, jangan-jangan kau diambil. Kita akan bisa. Kamu tahu nggak? Abraham sama Sarai beda umur berapa? Tahu nggak? Siapa tahu? Nah yuk, nih. Siapa tahu? Abraham sama Sarai beda umur berapa? Siapa tahu? Tahu, Neng? Nah, makanya baca kita baik-baik. Abraham sama Sarai beda umur 10 tahun. Kayak aku sama Ain. Ini Abraham sama Sarai. Ya, dia begitu. 10 tahun. Kau cep sama cepet. Beda betul? Cakoi. Aku sama Ain beda 10 tahun. Aku Abraham, Ain Sarai. Nanti aku cepat citak kau, Ain cepat jap-cit aja. Kita mengatakan Sarai mati tahun 127. Sarai meninggal pada umur 127. Abraham 175. Nah, saudara-saudara. Nah, karena Abraham bohong, maka Tuhan menghukum Abraham. Apa Tuhan hukum Abraham? Istrinya diambil oleh Firaun. Perhatikan baik-baik. Ya, Firaun suka istri orang asing. Ya, orang asing karena negerinya itu orang hitam-hitam semua Mesir. Kalau orang putih, waduh, beliau. Maka saudara kalau yang putih jangan ke Papua, benar-benar habis ini. Oh, gereja kita coba. Saya perhatikan gereja kita semua terlalu cantik. Ya nggak?
Kau datang yang jelek, semua itu benar-benar perhatikan luar biasa. Lihat, gereja kita semua wanita cantik-cantik sini. Kok ada cewek yang jelek masuk, semua perhatikan. Karena jelek itu dia cantik. Jadi, benar-benar. Ini baik-baik. Kalau saya bilang saudara jelek, nanti kamera rekam saya marah. Jadi saudara balikan itu, ngomong itu aja deh. Nah, coba bayangkan. Kalau kita lingkungan tiba-tiba yang begini-begini, yang encik-encik tiba-tiba datang semua amoy satu yang cap cik hui, semua lihat gak? Ya, lihat. Benar, ini gak bisa bohong. Nah itulah Firaun suka sekali pada wanita-wanita asing. Saya mau tanya kepada saudara, dosa Abraham atau tidak dosa Abraham? Abraham dosa atau tidak? Abraham berdusta. Nah, kita lihat baik-baik, perhatian baik-baik. Kejadian 20 ayat 12. Kejadian 20 ayat 12. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Saudara perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan Abraham dan Sarai, dia melakukan segala hal satu statement. Artinya apa? Separuh berbohong, half true. Separuh berbohong. Kenapa? Tuhan itu luar biasa. Saya kata Tuhan luar biasa. Ya. Tuhan pernah mengajarkan orang berbohong? Hah? Tidak. Anda lihat. Tuhan mengajar Nabi Samuel berbohong. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Saudara-saudara, Anda lihat, Samuel takut dibunuh oleh Saul. Karena Tuhan berfirman kepada Samuel, suruh pergi mengurapi orang yang disebut siapa? Daud. Nah, bagaimana buat Jautai? Kok sampai dia tahu? Ya, Samuel yang mengangkat Daud, Samuel yang mengangkat Saul. Ya, Nabi Samuel pertama kali yang mengangkat Saul. Kemudian sekarang Tuhan juga tidak mau Saul, Tuhan mau Daud. Nah, suruh pergi Samuel, nabi yang dipercaya oleh Saul, suruh pergi mengurapi siapa? Daud. Maka dia takut. Maka Tuhan bilang, nah ini ayat kedua Tuhan bilang apa? Nanti kalau di sana dia tanya kamu, ayat kedua baca baik-baik. Ya. Ayat kedua, jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan berkata gini, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mengorbankan korban bagi Tuhan. Tuhan ajar Saul berbohong? Tuhan ajar Samuel berbohong? Tuhan ajarin Samuel itu berbohong. Tuhan tidak mau Saul lagi. Samuel takut dibunuh oleh Saul. Karena Tuhan mau ngurapi siapa? Daud.
Nah, ini satu perbandingan. Abraham beda dengan Samuel. Samuel berbohong karena Tuhan yang suruh. Kenapa? Karena Samuel takut dia dibunuh oleh Saul. Karena Tuhan memilih Daud. Tuhan sudah tidak mau Saul lagi. Tuhan mau Daud karena Saul sudah tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan mau pilih Daud. Maka Tuhan memutuskan Samuel pergi ke siapa? Isai, papanya Daud, untuk mencari Daud di Urapi. Nah, karena Samuel takut, maka Samuel tanya, bagaimana kalau Saul membunuh aku? Maka firman Tuhan mengatakan, kamu jangan bilang pergi ke sana mengurapin Daud. Kamu bilang pergi ke sana apa? Bawa 1 ekor lembu untuk dipersembahkan. Nah, sedangkan Abraham berbeda. Abraham pergi ke Mesir. Ya, Abraham pergi ke Mesir. Kenapa? Karena dia kelaparan. Kemudian sampai ke Mesir itu dia tidak benar-benar ngomong apa adanya. Yaitu, ini istri saya. Dia tidak. Abraham mengatakan kepada Sarai, Anda jangan ngaku Anda adalah istri saya. Ya. Kenapa? Berarti Abraham menyembunyikan kebenaran. Benar? Benar kan? Abraham bilang Sarai, nanti ke sana kamu jangan ngomong terus lu ada lapor gua ya, ngomong gua punya cene aja. Kok ngaku dibunuh? Nah, Sarai bilang, tuh saya sebagai istri bingung ya. Kamu suami saya kok takut banget ya? Nah, gitu, bisa begitu Pak? Kok jadi laki-laki botak? Ya, masa bawa kita masuk Mesir berani, sampai sana kok takut? Bisa, saya mungkin kok aku jadi Sarai akan pikir seperti itu. Ya, nah, kamu jangan ngomong kenapa orang Mesir jahat. Nanti kamu diambil, aku dibunuh. Tuh mau suami kamu dibunuh. Nah, Sarai bilang, oh jangan dong. Ya kalau gitu, makanya dengan satu trik yang dikatakan Abraham tidak mengatakan kebenaran. Berarti Abraham itu menipu. Nah, inilah yang menyebabkan Abraham berdosa. Ini yang menyebabkan Abraham berdosa. Dia rela, ya, salah itu diambil Firaun demi siapa? Demi dia keselamatan, demi dia tidak dibunuh. Oh, ini laki-laki brengsek dulu. Benar? Banyak sekali cewek, banyak laki-laki brengsek. Mau dagang, istrinya suruh muncul, jual istrinya, suruh seksi. Ini bos datang, lu jangan pakai baju kayak gini, seksi dikit. Istrinya bilang, kenapa gua seksi? Ini kita ketemu bos besar, biar dia paham kamu, nanti utang kita tunas. Oh gitu. Cowok kan? Jahat ya cowok ya. Jangan ketawa kamu. Jangan kita ketawa. Banyak cowok yang gitu, jual istri. Ya. Kenapa? Demi apa? Demi dia aman. Ya. Banyak orang sekarang istri suruh kerjakan yang enggak. Ya. Dia sendiri nggak mau. Nah ini Abraham seperti itu, licik. Karena dia untuk jaga keadaan sendiri, dia safe. Ya, istri suruh biarin. Nah, akhirnya istri diambil siapa? Firaun. Sah siapa? Kalau istrimu sampai digait oleh bos lain, sah siapa? Kamu kenapa ketemu bos istri kamu pakai rok pendek? Sah siapa? Kenapa kayak pakai jilbab? Bungkus semua. Nah, waktu ketemu istri kamu biasa pakai rok panjang. Hari itu kamu bilang, kenapa rok panjang? Kita nggak mau ke pesta ketemu bos itu. Pakai sesi dikit dong. Nah, bingung saya. Saya bingung. Ada suami kayak gitu. Banyak suami kayak gitu. Banyak. Gitu panas. Ya. Kamu ke salon dong, pakai bulu mata dong, ya, rambut dong, KKR dulu dong, ya, bajunya beli, ya, buka ketiaknya dia, ya, ketiak buka gini, buka saya bawah sini, ya, kemudian apa? Potong pendek sini, pahanya, ya,
kasih parfum, ayo kita pergi. Itu bawa istri kamu yang dilihat kamu atau tidak orang? Suka dilihat orang. Nah, suatu hari istri kamu dibawa orang kabur, digait bos, salah siapa? Anda baru nangis. Nah, cuma dia Abraham menderita nih. Karena dia tidak mau ngomong kebenaran. Kita juga sering gak mau ngomong kebenaran. Ya. Ada teman saya, istrinya tua banget. Sama beda dia 10 tahun. Istrinya lebih tua 10 tahun. Kemana orang ngomong, ini mama lu ya? Shh, jangan ngomong. Ini bukan mama, nenek gua. Nenek kamu. Tapi cowok itu di rumah, ya, duit mau, benar? Nah, semua mau diservis. Nah, itu ada di TV itu, yang pemain dangdut itu. Apa itu siapa? Yang main dangdut itu siapa? Gak tahu siapa namanya apa? Gak tahu, istrinya lebih tua dia kan? Hanya mainnya mau cerai kan? Iya, waktu menikah kan? Wah, pesta-pesta. Ada juga yang kecil-kecil itu loh. Ya, istrinya gede-gede. Yang kecil itu loh. Coba saudara tunjukkan. Ya, saudara renungkan baik-baik. Apakah saudara seperti posisi Abraham? Tanya baik-baik. Ya, kemana-mana Anda suruh istri Anda itu berpakaian yang seksi. Banyak sekarang orang seperti itu. Demi uang, dia jual istrinya. Bukan jual benar, tapi jual penampaian istrinya. Kamu gak mau, apa-apa saya istri saya. Itu pakai berani seksi, kok potong leher kamu. Tutup semua, kok yang muncul. Begitu, kenapa? Istri saya. Kalau saya mau lihat seksi dia, itu saya sendiri lihat. Gak boleh lihat. Kok istri orang dia lihat? Kau mau lihat seksi, kau mau lihat ini? Lihat seksi saya buka semua, menaruh semua. Biar kapok kamu, biar kabur kamu. Biar lihat kabur semua. Biar gua buka kaki saya, itu banyak gorengan. Biar kamu kabur. Oh dia istri saya, gak mau usah. Istri saya kasih gua lihat. Ya itu orang gak pakai otak. Dia takut keselamatan dia untuk dia dapat, tapi istrinya dikorbankan. Ini gak boleh. Maka saya bilang ini ayat mana ada cerita berkat, ini cerita penderitaan semua. Nah saudara-saudara, Tuhan janji kepada Abraham menjadi bangsa yang besar. Ya, tapi kenapa Abraham takut ya sampai dibunuh di Mesir? Pasti Tuhan jaga. Kenapa iman Abraham itu takut? Karena Abraham itu blok atau imannya hancur. Kenapa? Karena jasmaninya itu lapar. Makanya orang gak boleh terlalu susah. Orang terlalu susah kadang-kadang apapun boleh buat. Udah terlalu susah Abraham. Udah terlalu menderita. Banyak keluarga hancur. Terlalu banyak menderita. Akhirnya istri pun dijual. Jual dalam arti apa? Bisa segala cara. Jual untuk lobby, jual untuk ketemu orang. Kenapa? Karena dia sendiri tidak punya kemampuan lagi. Padahal Tuhan mengatakan, Abraham, aku menyertaimu dan memberkati kamu menjadi bangsa yang besar. Tapi kenapa di situasi ini Abraham takut? Di situasi kelaparan, di situasi masuk ke Mesir, Abraham jadi takut dan down mental dia. Kenapa? Ini manusiawi. Ini bicara manusiawi. Itulah kita manusia. Akibat ini dosa yang Abraham buat, maka istrinya diambil oleh siapa? Firaun. Abraham ketika memberikan istrinya kepada Firaun, Abraham dapat apa? Abraham dapat harta. Abraham dapat harta ketika istrinya dikasih Firaun. Abraham dikasih kambing, domba, kasih loh. Firaun bukan ambil gitu aja, dikasih, ditukarin. Mau nggak istri kamu terus tukarin kambing, domba? Waktu saya ke Mesir, tahu nggak ke Mesir waktu ke toko apa? Itu ada orang Arab ngomong sama saya, bos. Hah? Oh ya, father, panggil saya pendeta. Dia bilang, aku bilang kenapa? I want married. Mau kawin sama Justin dia. Waduh, lu gila ya?
Gak apa-apa, gua kasih 10 kamel, kasih apa? Unta 10. Waduh, gak mau. Gua gak mau. 50 unta, gak mau. Masa anak saya itu kalau unta? Itu kalau orang geni, apa enggak? Kalau misalnya kita lapar, oh yes, unta kita ambil. Udah, anak dijual. Banyak orang jual anak demi apa? Harta. Lihat kalau kita jual anak, ya, kita semakin miskin, semakin susah. Ada bos datang, duduk kayak gajah. Kalau mau, saya kasih satu rumah, anak lu tidur sama saya. Mau nggak? Ya. Bohong. Oh, enggak. Udah gini. Ya. Kapan? Jam berapa? Tanggal berapa? Zaman sekarang mana bilang enggak. Itu zaman sekarang, zaman apa? Zaman sekarang langsung kamu catat. Bos, jangan lupa ya SMS ya. Bosnya belum SMS. Udah belum? Siap belum? Bosnya belum. Gua udah siap. Mana zaman sekarang, zaman apa? Mau bener jujur. Mau, mana gak mau. Ya. Sekarang gak peduli. Yang penting udah menderita, udah kerja dari muda sampai tua, satu rumah gak ada. Oh bilang, anak lupa kawin. Yang penting kamu kasih rumah, kasih uang untuk buka toko. Mau? Mau. Dalam nama Yesus gua tolak. Siapa lu tolak? Dalam Yesus tolak. Iya. Tangannya, gua tolak dalam Yesus. Ya lah. Tangan baru ngomong tolak, tapi hatinya jalan. Nah Abraham juga begitu. Ya dosanya kan, istrinya dikasih Firaun, dia ambil kambing, domba, lembu, dia bawa pulang. Hanya Abraham gak bisa tidur. Gak bisa tidur dia. Nah, kita harus belajar baik-baik. Coba kita baca ayat ke-17. Tetapi Tuhan menimpa tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istana, karena Sarai, istri Abraham. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Saudara lihat, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang setia. Lihat Abraham, ya, punya metal waktu dia jatuh pun. Sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan dia. Tapi kita sebagai manusia itu wajar. Maka ketika kita ada manusia, waktu kita miskin, waktu kita down, waktu kita hadapi musibah, kita hadapi kesulitan, kita jadi mental kita goyang, iman kita goyang. Tuhan tahu. Tapi ingat, yang kejadian Abraham, jangan kejadian kita lagi. Alkitab sudah memberitahukan kita. Berarti apa? Kita jangan sampai melakukan seperti Abraham. Kita harus percaya janji Tuhan kepada kita. Itu janji kita, anugerah Tuhan kepada kita. Kalau dalam ini, karena Alkitab sudah digenapi. Kamu ingat, harus pegang janji Tuhan. Jangan sampai kamu lakukan itu lagi. Kenapa? Karena Abraham melakukan itu, karena Abraham waktu itu bersandar kepada pikirannya sendiri. Maka, tuh lihat Tuhan begitu baik. Ya, Tuhan begitu baik. Ya, apakah Tuhan tidak adil? Enggak. Tuhan menghukum Firaun, telah mengambil orang pilihannya. Orang pilihan Tuhan jangan kamu ambil, silakan. Istri pendeta jangan kamu kawini, masuk dulu punya bisa hilang bawa kamu. Benar, jangan main-main. Suami, maksudnya istri yang punya suami pendeta, kamu jangan ambil. Silakan 12. Jangan. Maka saudara-saudara, Firaun itu akhirnya melepaskan Sarai, istrinya. Ya. Kenapa? Firaun bukan satu istri, Firaun itu banyak istri. Ya, kalau kita baca ayat 15, ketika
Ketika punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke. Berarti punggawa ini banyak. Tuhan sangat mengasihi Abraham. Kita belajar baik-baik. Dalam case ini, sebenarnya Abraham tidak layak di hadapan Tuhan lagi. Karena dia goyang imannya. Dia lakukan hanya untuk kepentingan dia sendiri. Tapi Tuhan tetap mengasihi Abraham. Kita lihat. Kenapa Tuhan begitu mengasihi Abraham? Karena Abraham dimanapun dia tetap membangun pesta Tuhan. Dimanapun Abraham mengutangkan Tuhan. Jadi ketika Abraham sampai mentalnya rusak, sampai imannya loyo pun, tetap Tuhan menyertai Abraham. Ini luar biasa. Maka saudara-saudara, kalau kita keadaan lagi sulit, iman kita goyang, keadaan kita lagi punya masalah, kita sempat loyo, itu biasa. Kita manusia, jangan kuat. Tapi ingat, ke gereja tidak boleh nggak datang. Ya, Tuhan harus utamakan. Boleh sulit dalam masalah, tetap beribadah. Boleh sulit dalam dagang, tetap beribadah. Boleh masalah dalam rumah tangga, tetap beribadah. Itu kuncinya. Akhirnya Tuhan pulihkan Abraham gak? Pulihkan. Kita lihat ayat 20. Lalu Firaun memerintah beberapa orang untuk mengantar Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyanya. Apa yang sudah diberi Firaun kepada Abraham, Tuhan tidak ambil. Firaun tidak ambil. Akhirnya Abraham pergi kembali istrinya dan segera kepunyaan dia apa? Kambing domba, dia pergi. Nah, Abraham tak diberkati gak? Diberkati. Abraham tak miskin lagi. Waktu dia ke Mesir kan gak ada apa-apa lagi. Waktu keluar dari Mesir, mana ada berkat. Nah, tetapi dalam proses ini yang harus kita pegang intinya, proses ini adalah ketika dalam kesulitan, ketika kita dalam kemiskinan, ketika kita menghadapi masalah besar, jadi apa? Iman kita boleh rontok, itu manusia. Iman kita boleh ngoyo, itu manusia. Semangat kita bisa hancur, itu manusia. Tetapi untuk datang gereja, untuk beribadah, harus tetap datang. Ini saudara harus percaya, karena di mana-mana Tuhan harus ngomong. Pikir baik-baik. Ya. Sering kita ada masalah, kita malas ke gereja. Nanti kalau kita udah selesai masalah, kita ke gereja. Nggak bisa. Tuhan yang nomor satu. Lu lihat Abraham. Tuhan sertai Abraham? Sertai. Walaupun dia jual istrinya kepada Firaun, Tuhan tetap tolong dia. Sampai Tuhan kasih Firaun bermimpi, sampai kena apa? Kusta. Kena tulah kusta itu dulu. Makanya itu saya lihat bahwa penyertai Tuhan tidak pernah nggak sama kita. Saya percaya saudara hari ini selalu disertai Tuhan. Selalu sertai Tuhan. Ketika hari saudara kalau misalnya sulit dalam keuangan, sulit dalam kehidupan, sulit dalam segala hal, atau kekurangan dalam segala hal, ingat, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Jangan diajari dengan tema-tema yang gak masuk, yang tidak mengajar kita, mendidik kita. Diberkati. Apa yang mau diberkati? Abrahamnya kabur, dikasih tanahnya kabur. Ini gak segampang itu jadi orang berkat. Kalau belum waktunya kamu kaya, gak kaya, jangan kaya, nanti kamu cilaka. Nah, kalau kita belum kaya, jangan coba kaya, nanti kamu tidak bisa kontrol diri. Lihat. Pengetahuan kaya itu banyak artinya. Kaya itu tidak sembarangan. Orang kok kaya harus belajar untuk memberkati orang. Nah, itu. Kalau Anda kaya harus bisa memberkati orang, itu baru kaya. Kalau Anda kaya memuaskan diri, itu bukan kaya, itu miskin. Harus belajar memberkati orang, belajar untuk dipersembahkan kepada bangunan gereja, belajar untuk memberkati orang susah. Itu baru kamu kaya. Uang kamu gak banyak, tetapi bisa berkati orang. Yang ngomong kita kaya gak kaya, siapa yang ngomong? Diri sendiri atau lain? Halo? Nah, kalau diri sendiri, itu namanya sencimping. Benar? Masa ngomong, saya kaya. Gila itu orang. Ya,
Kita nggak perlu ngomong kaya, kita nggak perlu ngomong hebat, tapi kita nolong orang. Kita berikan uang kepada orang susah, kita berikan kepada orang yang tidak mampu. Yang ngomong kita kaya siapa? Orang ini, benar? Ya, gak mungkin kamu bilang kamu gak ngomong kamu kaya, tapi kalau bilang ini Heli Chena, lihat kita susah ditolong, dia orang kaya, betul? Nah, lu bilang ini bilang aku kaya, susah, tembak kamu. Kaya lagi, ini orang miskin. Nah, gitu, jadi kaya nggak kaya harus siapa yang cerita? Orang lain cerita. Nah, inilah kamu lihat Abraham. Abraham mengalami suka dan duka. Tuhan menunjukkan kepada Abraham. Tuhan tetap menyertai Abraham. Janji Tuhan tidak terlepas dari awal. Cuma Abraham secara jasmani tidak kuat. Ini yang kita hadapi sekarang. Sekarang posisinya saudara menghadapi ini pada tahun 2015. Gak kuat dalam menghadapi keadaan usaha. Gak kuat menghadapi situasi keadaan dagang. Sehingga mental saudara itu mulai goyang. Ingin cari gereja-gereja yang penuh dengan mujizat. Ingin cari tawaran-tawaran yang menggiurkan. Nanti Anda akan hadapi masalah besar. Jangan. Tetap ibadah mendengar firman Tuhan. Tetap ibadah mendengar firman Tuhan. Tetap ibadah mendengar Tuhan. Apapun masalahnya, tetap pegang Tuhan. Apapun persoalannya, tetap pegang Tuhan. Jangan pegang pendeta. Maka saudara berjalan hidup yang pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur. Tuhan, kami sebagai manusia yang sangat-sangat lemah. Sering situasi jasmani kita mendapat kekurangan daripada kepuasan jasmani, membuat iman kita bergoyang. Tapi tetap berjanji Tuhan dan Tuhan telah bertepati. Maka Tuhan mensadarkan kami, membuka hati kita kembali, pikiran kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Atas penyertai Tuhan, atas pertolongan Tuhan, tidak pernah terlambat. Tuhan akan tetap menyertai kita. Jangan seperti apa yang sudah dalam Alkitab yang begitu luar biasa. Ada sisi baik, sisi yang kurang baik. Alkitab semua mencatat untuk mengajar kita supaya kita tidak berbuat yang pernah dilakukan yang tidak baik. Maka Alkitab mengajar kita untuk tetap bersandar pada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memimpin kita. Tuhan selalu melindungi kita dalam hidup kita maupun dalam akhir hidup kita. Tuhan akan selalu menunggu kita di surga dan menyertai saudara dan saya. Dan kiranya kasih Tuhan pada kita dan tanamkan firman itu sebagai dasar kita untuk berpegang Tuhan dalam segala hal hidup kita. Pimpinlah umatmu dan berkati umatmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan.